Yuh. Halo coy, walaupun perjalanan aku dari Bengkulu menuju Padang, Sumatera Barat, tapi kenang-kenangan yang terukir di Provinsi Bengkulu, khususnya di Desa SP 4 Setiabudi, Kabupaten Mukomuko coy, itu belum selesai karena masih banyak perjalanan dan cerita-cerita momen yang harus diceritakan dan menunjukkan kepada kalian semua. Jadi ini cerita video di bagian 2 coy, jangan lupa nonton bagian satunya ada di video sebelumnya coy. Dan jangan lupa juga nonton di episode-episode sebelumnya tentang perjalanan Yudi Tarigan keliling Indonesia coy. Makanya jangan lupa di subscribe, like, dan share. Tanda lonceng juga kalian nyalain supaya setiap aku ngupload notifikasinya keluar di handphone kalian coy. Biar nggak ketinggalan cerita tentang Yudi Tarigan, backpacker keliling Indonesia coy. Internasional bukan? Setelah 1 minggu aku singgah di Desa SP 4 Setiabudi, Kecamatan Teras Durenjam, desa penyangga yang memiliki wisata Danau Lebar coy. Nah, Danau Lebar ini memiliki sebuah pulau, yaitu Pulau Danau Lebar. Karena namanya belum diresmikan, kita sebut saja namanya Pulau Danau Lebar coy. Setelah 1 minggu bersantai-santai di rumah singgah, akhirnya aku bisa ke pulau ini lagi coy. Karena tujuan aku singgah di Desa SP 4 Setiabudi ingin menjadi relawan untuk membersihkan pulau wisata Danau Lebar coy. Karena Danau Lebar ini memiliki aset yang luar biasa coy. Jadi aku memiliki sebuah ide yang aku utarakan kepada rekan-rekan pengelola Danau Lebar coy, yaitu menjadi camping ground. Karena banyak orang-orang atau anak-anak zaman sekarang yang menikmati ketenangan di alam tapi tidak suka naik gunung atau dilarang orang tua naik gunung coy. Nah, tempat ini cocok untuk camping ground, menikmati ketenangan di alam dan bisa mandi-mandi di danau coy. Ikut menjadi relawan untuk perkembangan Pulau Danau Lebar coy. Dan niatku berlama-lama di desa ini ingin ikut bersama-sama membangun dan memasarkan wisata Danau Lebar coy. Semoga sukses dan doain ya perjalanan aku selalu membawa berkah untuk siapapun yang aku jumpai coy. Terima kasih Bang Ali pertama kali Bang Ali bantuin aku di sini, dan bersama-sama mungkin besok sama teman-teman yang lain bantu di sini karena mereka sibuk beraktivitas kan, nggak mungkin kan sini kita sama-sama mengerjainya dan bisa berkembang sampai ke seluruh penjuru provinsi Bengkulu coy. Hari pertama kami kerja bakti di pulau tersebut, aku mendirikan tenda di pulau coy, supaya lebih konsisten aja dan lebih tepat aja waktunya untuk mengerjakan kerja bakti coy. Walaupun mereka tidak tidur di pulau, dan lebih mengirit bensin perahu supaya tidak mondar-mandir coy. Dan hari pertama kita kerja bakti di pulau, alhamdulillah teman-teman ramai coy. Ramai relawan yang ingin membantu di pulau ini coy. Hari kedua di tanggal 16 Juli 2023 kita bersih-bersih lagi di Pulau Danau Lebar coy, untuk perkembangan dan memasarkan wisata camping ground dan wisata keluarga Danau Lebar coy. Nah, di hari kedua ini setelah aku menginap 1 malam di pulau ini di dalam tenda, ternyata lumayan banyak yang ingin membantu sebagai relawan di pulau ini, orang-orang muda-mudi dari desa coy. Di sini ada beberapa orang nyemprot coy atau meracun rumput agar bisa kering coy, dan beberapa mencangkul karena rumput pakai sekawat ini memiliki akar yang sangat tebal coy. Nah, jika menjadi camping ground kita harus bisa menemukan tanahnya, kalau enggak tenda tidak bisa berdiri coy. Dan yang ditakutkan adalah binatang berbisa ada di dalamnya, karena binatang berbisa biasanya suka di rumput-rumput seperti ini coy, khususnya di bagian akarnya coy, karena dia seperti gambut gitu coy. Ya tapi kan bodoh aja Pep, ya macam-macam ya Pep. Aku punya bukti yang termahal ini. Itu rokok tuh. Ketika hari siang dan jadwal makan siang, kita ngumpul sini bareng-bareng setelah selesai mengerjakan perkembangan dan kebersihan tentang Danau Lebar coy. Wow, khususnya buat pulau. Wah, kebersamaan sini kita terapkan ya. Iya, Ramadang modar. Ya. Aku tak Usna bukan modar. Hah? Halo Mbak Usna. Loh, Usna iki lho. Usna bapak siapa? Pak siapa? Pur. Pak Pur, Pak Depor lho. Lah,
Iya. Bausna, aku tunggu kamu datang sini lagi. Leh, lo Pak Depor bi anake. Alah, kau sekarang baus nanti kau udah nanjak sekali ke gunung lain pula kau dapat. Mengerti sebelah. Makan siang beradu argumen coy. Nah, dia memang sering di roasting oleh teman-teman ketika lagi ngumpul-ngumpul coy. Makan siang ini kita nikmati bersama-sama. Enggak, yang penting ada yang masuk. Dan ini hari ketiga coy, kita melakukan kerja bakti di Pulau Danau Lebar coy. Kerja bakti dengan keikhlasan yang kita bilang itu relawan coy. Hari ketiga kita kerja bakti membersihkan pulau coy. Pulau Kelapa Danau Lebar. Wow. Jadi ini kita lebih ramai daripada yang kemarin. Yang kemarin itu tua-tua, kali ini muda-muda coy. Nah ini muda-mudinya. Desa Setiabudi. Wow. Tanggal 17 Juli 2023 hari ketiga kita mengerjakan kebersihan ini supaya lebih indah aja untuk dilihat dan meramaikan suasana di sini. Hari berikutnya alhamdulillah masih tetap ramai yang ikut coy. Sebagai relawan yang ingin membantu pulau ini menjadi tempat wisata yang layak untuk dikunjungi coy. Kita lihat saja ujung sebelah sana di bawah pohon-pohon nibung itu masih kelihatan rumput semak belukar coy. Dan minggu berikutnya kami pun lanjut ke pulau lagi coy. Dan kali ini mendirikan tenda lagi coy, supaya kita lebih menikmati alamnya dan lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan kerja bakti di esok hari coy. Dan ini kita bawa mesinnya ke sana kemari, sebab di pulau tersebut belum ada pos keamanan ataupun gudang untuk menyimpan barang-barang keperluan dari pulau coy. Jadi kita harus mondar-mandir membawa mesin dari desa menuju ke Danau Lebar coy. Seandainya mesin tetap di danau dan kita biarkan begitu saja, takutnya hilang coy. Walaupun di desa ini begitu aman dan tidak pernah kehilangan coy. Setelah 1 minggu terhenti, kami pun kembali lagi ke pulau coy untuk mendirikan tenda, dan esoknya akan kerja bakti lagi coy untuk membersihkan dan membabat rumput-rumput yang ada di Pulau Danau Lebar coy. Setelah sampai di pulau, kami pun bersantai-santai coy, menikmati senja di pulau ini coy. Begitu indah sunset yang disajikan oleh Pulau Danau Lebar ini coy. Pastinya kalian pengen berkunjung ke sini dan mendirikan tenda coy. Malaikat Jamal? Jamal Merdat nih. Ngeri kali nek mendelik mata nih gini. Pasti galak lagi, galak yakin aku. Ya kan? Mesti galak lagi. Sini ngongkon mau kurang gelem seneni keturunan Jamal. Ayo ngawur Pak Boy. Mal cewek ora tau. Dia si Pak Boy, Pak Men. Kenal saya ora tau lah saiki lho kenalan. Loh kemenang? Karena nggak ada lagi topiknya bang. Topiknya lagi kerja. Udah pindah pula. Nah kali ini aku mendirikan tenda di pulau tempat dimana yang sudah dibersihkan coy. Yang tadinya di sini itu rumput semak belukar yang begitu tinggi hingga 100 cm coy. Orang aja takut masuk coy. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat eksotis, pemandangan nomor 1 yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang tentang Danau Lebar coy. Akibat kelalaianku, flagship tendaku pun jebol coy. Padahal flagship tersebut pemberian dari Ajis dari Kota Bengkulu coy. Tapi ya sudahlah, yang namanya keikhlasan pasti ada pengorbanan coy. Tapi yang disayangkan flagship itu flagship satu-satunya yang tadinya mau aku beli ternyata hanya diberikan begitu saja untukku coy. Kami di Pulau Danau Lebar proses memusnahkan rumput-rumput yang mengganggu supaya layak dikunjungi. Nah di pintu masuk seberang sini lagi membangun logo Danau Lebar coy, agar pengunjung bisa langsung foto di sini coy. Jebret, langsung masuk Instagram dan jangan lupa di tag Instagramnya Danau Lebar coy.
Setelah beberapa proses yang kami lalui kerja bakti di pulau coy, ada beberapa minus yang harus dipertimbangkan. Jadi ada hal yang harus dikomunikasikan dan beberapa masukan yang harus diterima coy. Sebab tidak lama kemudian pulau itu akan dikunjungi oleh beberapa anak pramuka dengan acara besar-besaran coy. Jadi kami berniat untuk mendirikan tenda di pulau dan supaya lebih tepat aja waktunya untuk kerja coy. Walaupun pekerjaan ini secara ikhlas, setidaknya kita mempunyai konsep untuk mengerjakannya coy. 1 minggu kemudian kami pun berniat untuk nginap 1 minggu di pulau coy, agar kami lebih fokus untuk membersihkan secara rutin coy. Awal pertama aku nginap 1 minggu di pulau yaitu ditemani oleh Henry yang posisinya dia sakit hati waktu ngecamp 1 minggu gara-gara dia nitip cabe. Aku nggak mau coy, sampai sekarang dia masih sakit hati sama aku coy. Yang tadinya kami enak bercanda dan tawa bahkan sampai roasting-roastingan coy. Dan satu lagi ditemani oleh Abang Ali Subana, yaitu beliau adalah kadus, kepala dusun coy. Dan katanya dia ketagihan karena sebelum-sebelumnya belum pernah nginep di tenda atau tidur di tenda coy. Dan beliau ketagihan coy. Dan sini sudah terlihat rumput-rumput yang tinggi sudah hilang coy. Sudah bisa memandang kita ke ujung sana dan melihat suasana pagi begitu indah coy. Di pagi pertama ini setelah tadi malam kita nginep di pulau ini mulai membangun dermaga coy, yaitu dermaga 2 yang tadinya dermaga 1 ada di ujung sana coy, supaya nanti orang-orang ketika berkunjung ke pulau ini sudah mudah coy, bisa dari dermaga 1 dan bisa dermaga 2 coy. Setelah 1 hari 1 malam di pulau ini, ternyata malam keduanya hujan badai coy. Ternyata hujan badai di Pulau Danau Lebar ini seperti gunung coy. Dan anginnya begitu kencang coy, itu sangat membuat kita takut. Nah, kali ini kita ada di tenda coy. Kita ngecamp lagi di Pulau Danau Lebar karena lagi bersih-bersih juga di Danau Lebar. Jadi aku mengulurkan tangan dengan sukarela untuk membantu supaya lebih berkembang dan lebih dikenal orang dan banyak orang berkunjung ke sini coy. Karena aku memasarkan dari media sosial. Berhubung dulu pekerjaan aku di personal branding, jadi memiliki pengalaman di pemasaran marketing media sosial coy. Setelah hampir 1 minggu aku nginap di pulau yang tadinya ditemani oleh Henry dan Abang Ali Subana. Inilah situasi kita kalau bermalam di tenda. Kita lagi masak telur internasional. Terima kasih Bang Nadi sudah dimasakin. Lama kelamaan aku sendirian di pulau coy. Khususnya seperti tidur yang tadinya ditemani oleh mereka dan mengerjakan tempat ini yang tadi dibantuin oleh mereka, dan semua itu sendirian coy untuk beberapa hari ke depannya dan bertepatan dengan hari kemerdekaan 17 Agustus coy. Kemungkinan mereka lagi sibuk sebab mereka pernah bilang kalau menjadi panitia 17 Agustus di desa coy. Dan aku pun mulai patah semangat coy sebab selalu ada orang datang dan pergi dari seberang sana ke pulau ini naik perahu coy, hanya sekedar berfoto dan lalu pergi coy. Dan mereka bukan pengunjung, yang disayangkan adalah bensinnya coy, sebab perahu kesana kemari itu pakai bensin coy. Gara-gara itulah aku mulai patah semangat sebab tujuan aku mendirikan tenda di pulau supaya tidak bolak-balik perahunya coy, supaya kita irit di bensin. Tapi ternyata tidak seperti yang kubayangkan coy. Sunset di Danau Lebar ngelihat dari pulau coy. Tuangkan air perdamaian, tuangkan air perdamaian. Bertepatan di hari weekend, teman-temanku dari Pondok Sugo pun datang berkunjung untuk beberapa hari ke depannya coy, sebab sepeda motornya rusak di bengkel Bang Kojek coy. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan Pak. Jangan mentok-mentok.
Diperkosa si Marcella. Jangan mentok-mentok. Ya. Sampai mentok parah kali. Nah, hal-hal konyol yang seperti ini ketika aku pergi nanti yang sulit untuk dilupakan coy. Mereka orangnya asik-asik dan mereka juga orangnya welcome. Sungguh terima kasih sekali, perjalananku selama ini selalu dipertemukan dengan orang-orang baik coy. Sodok dari belakang ya. Dan berbarengan dengan anak pramuka yang akan camping di pulau ini coy. Rasanya senang aja bisa orang camping di sini di tempat ini yang mana tadinya rumput semak belukar yang sulit untuk dikunjungi dan dipijak coy. Dan akhirnya bisa mendirikan tenda dan tidur nyenyak di dalam tenda coy. Rasanya senang aja bisa membantu orang dan mengutarakan ide untuk orang lain dan membuat orang lain bahagia walaupun kadang aku di jalan kelaparan coy. Dan di hari ini juga pengerjaan pulau dihentikan sebab banyak pengeluaran yang tak tentu dan banyak pengeluaran yang ditutupin oleh uang pribadi sendiri coy. Jadi sudah pas 1 minggu aku mendirikan tenda di pulau ini dan menginap, dan sekarang kembali lagi ke rumah singgah yang ada di SP4 Setiabudi coy. Sepertinya ada beberapa gesekan antara orang-orang yang bersangkutan coy, dan pengerjaan pulau pun dihentikan dan aku gulung tenda dan kembali ke desa SP4 Setiabudi coy. Aku mengerjakan di pulau ini dengan sukarela coy, nggak dibayar sama sekali. Jadi mungkin ada beberapa orang berpikir bahwasanya aku dibayar atau enggak coy. Itu nggak tahu pasti, tapi aku punya firasat seperti itu coy. Atau ada beberapa orang yang ngerasa sakit hati dengan perkataan aku coy melalui media sosial. Dan di hari itu pun aku akan segera memutuskan untuk jadwal keberangkatanku untuk meninggalkan Provinsi Bengkulu dan Desa SP4 Setiabudi, Kecamatan Teras Turujam, Kabupaten Mukomuko coy. Sebab kalau berlama-lama juga di Desa SP4 Setiabudi tidak enak untuk orang-orang yang aku repotkan coy. Sedangkan aku tidak kerja, kecuali tadi aku mengerjakan pulau, mereka datang dan membawa makanan, mungkin itu hal yang biasa coy. Nah kalau aku diam dan tidak bekerja, mereka membawa makanan, itu sungguh luar biasa dan itu tidak boleh bagi kami coy. Hari-hari ku jalani 2 minggu di rumah singgah dan bertepatan mendekati 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia coy. Makin hari aku merasakan sesuatu hal yang tidak bisa ku katakan, tapi aku memang merasakan hal tersebut coy. Nah dari situ aku putuskan perjalanan aku tanggal 21 Agustus 2023 coy. Nah, akhirnya selama 2 minggu kita tidak ke danau, akhirnya kita ke danau lagi coy. Tapi 2 hari sebelum aku berangkat, aku diajak lagi ke Danau Lebar coy, khususnya di pulau coy. Nah kali ini aku diajak Renaldi dan Bapak Sutres. Nah Pak Sutres ini adalah ketua kelompok sadar wisata coy. Sudah hampir 2 bulan aku di SP4 Setiabudi, baru kali ini Bapak Sutres ini hadir untuk kerja bakti di pulau coy. Mungkin sebelum-sebelumnya beliau sedang sibuk ataupun sedang memiliki urusan pribadi coy. Selama 2 minggu lamanya kita nggak kesini coy. Lihat ini udah mulai tumbuh dan itu di sana lalangnya mulai tumbuh lagi coy. Alhamdulillah kita bisa menginjak kesini lagi coy. Sarapan coy. Oh gitu. Aku kesini pulau. Wow. Setelah 2 minggu kita nggak kesini. Ini tadi ketemu nih di sana. 2 minggu lamanya tidak ke pulau, dan mungkin ini juga aku terakhir menginjakkan kaki di pulau ini coy. Kalau nanti sore tidak ada orang camping di pulau ini coy, karena hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 aku meninggalkan SP4 Setiabudi menuju Sumatera Barat coy. Setelah setengah hari kami di pulau, kami pun kembali ke desa coy. Kebetulan di hari ini hari weekend, seperti yang aku bilang sebelumnya, ternyata ada anak yang ngecamp di pulau coy. Jadi aku kembali lagi ke pulau dengan cara berjalan kaki, sebab aku harus latihan berjalan kaki karena sebentar lagi aku akan pergi meninggalkan desa ini, dan pastinya ada berjalan kaki seperti biasa coy. Alhamdulillahnya masih ada kesempatan untuk menginjakkan kaki di pulau lagi coy, dan ini pastinya menginjakkan kaki yang terakhir kalinya coy, karena hari Senin esok hari aku berangkat dan meninggalkan desa SP4 Setiabudi dan Pulau Danau Lebar dan wisata Danau Lebar coy. Seperti biasa dengan misi keliling Indonesia coy. Pas aku
banyak cerita kenangan yang terukir di pulau ini, yang tadinya pulau ini sama sekali tidak bisa kita kunjungin, bahkan kita takut-takut untuk menginjakkan kaki di atas rumput, dan akhirnya kita bisa mendirikan tenda dan tidur nyenyak di dalam tenda untuk menikmati ketenangan di pulau ini coy. Berkat kerjasamanya bersama teman-teman, akhirnya terlihat apa yang kita kerjakan selama ini. Walaupun kesibukan tidak bisa sepenuhnya untuk membantu di sini, sebab tempat ini kita mengerjakan secara ikhlas. Alhamdulillah aku bisa bangga dan bisa senang bisa ikut berpartisipasi dalam membersihkan dan membabat tempat ini menjadi tempat yang layak untuk dikunjungi oleh pengunjung dan pecinta alam wisata. Tempat ini penuh cerita bagi aku selama hampir 2 bulan singgah di Desa SP4 Setiabudi dan menginjakkan kaki di Danau Lebar dan di pulau ini coy. Terima kasih buat kawan-kawan semua, dan terima kasih buat teman-teman yang udah pernah aku kenal dan aku lupa siapa namanya dan pernah bercanda tawa, dan mungkin ada salah atau mungkin aku menerka-nerka dengan penyebab suatu hal. Aku minta maaf, atau ada yang kata-kata menyinggung ataupun menyakiti hati kawan-kawan semua. Aku minta maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih buat media Instagram, khususnya buat media Bengkulu yang sudah nge-repost hasil karyaku tentang Danau Lebar. Berkat kalian aku bukan siapa-siapa. Sekali lagi terima kasih sudah percaya dengan kualitas dan karya yang aku buat. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Semoga perjalanan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, dan juga komentarnya coy.